Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my second video. Oke, saya akan menepati janji saya untuk membahas tips and trick lulus prometric exam nursing di Saudi Arabia. Pertama, tentu saja kalian harus belajar bahasa Inggris karena kenapa? Di ujiannya nanti semua soalnya full bahasa Inggris, jadi kita harus tahu bahasa Inggris terlebih dahulu. Terus kalian ada dua pilihan. Pertama tentang license-nya di sini ada dua pilihan, technician sama spesialis. Bedanya kalau kalian technician, kalau nanti punya rezeki untuk lamar di rumah sakit, kalian harus upgrade license kalian ke spesialis. Jadi kalau misalnya kalian disuruh pilih dari klinik, mending kalian pilih untuk spesialis nurse, supaya nanti kalau misalnya ada rezeki kalian mau lamar di rumah sakit, kalian tidak perlu lagi ikut ujian untuk spesialis nurse. Jadi tips untuk lulusnya, pertama kalian harus belajar jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan sebelum examnya. Jadi saya sarankan bagi kalian yang sementara proses di Jakarta, coba untuk buka beberapa PDF atau YouTube yang membahas tentang soal-soal, contoh-contoh soal exam prometrik. Jadi kalian akan terbiasa punya gambaran gimana soal-soalnya nanti dan gimana kalian akan menyusun trik kalian sendiri dalam menjawab soal tersebut. Jadi cara kalian belajar itu, misalnya nih pembahasan satu soal tentang bibir sumbing. Jadi kalian buat note tersendiri tentang materi-materi yang membahas tentang bibir sumbing, dan kalian buat di samping note kalian itu catatan kecil untuk beberapa kata English yang kalian tidak tahu artinya. Jadi kalian bisa hafal kata-kata itu sambil belajar juga materi tentang bibir sumbing itu. Jadi kalian bikin catatan tersebut untuk semua soal, semua materi yang kalian pelajari. Jadi di satu PDF itu ada berapa ratus soal. Jadi kalian bikin note tersendiri untuk itu, buat satu buku note untuk materi exam itu. Nanti kalau misalnya kalian deket-deket ujian, kalian tidak perlu review lagi dari PDF. Jadi kalian review dari catatan kalian sendiri. Jadi insya Allah kalian akan ingat. Kalian harus punya target juga sehari, misalnya kalian harus punya target 100 soal. Kalian harus bahas 100 soal itu di hari kerja. Kalau bukan hari kerja, misalnya hari libur, kalian bisa nambahin lagi target kalian 200 atau 300 soal per hari. Jadi kalian misalnya tinggal sebulan lagi nih mau ujian, jadi kalian harus giat, benar-benar memaksimalkan waktu untuk benar-benar belajar giat. Jangan lupa doanya juga diperkeras, karena yang pertama yang memberi kelulusan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya Allah berkehendak, insya Allah kita akan lulus sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Jadi setelah punya target, kalian pintar-pintar memanage waktu kalian, karena benar-benar sulit di sini kalau sementara kerja sambil belajar juga. Seperti saya, contohnya saya punya schedule kerja itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau pagi saya bangun sholat subuh, saya tidak tidur kembali sampai saya bekerja. Saya gunakan waktu di pagi hari, di subuh hari itu untuk benar-benar belajar. Terus setelah kerja, makan, mandi, dan mau tidur, saya gunakan misalnya sejam atau 30 menit untuk review kembali. Dan terus untuk kalian yang sudah ada di Saudi, yang sudah booking waktu untuk exam, jadi kalian harus belajar yang giat lagi. Terus pada waktu examnya, pada hari H exam, kalian datang 1 jam lebih awal dari jadwal exam itu. Jadi kalian punya waktu
untuk setidaknya review sebentar sebelum masuk ke ruangan. Jadi jangan gugup, karena gugup itu bisa sedikit mengganggu konsentrasi kalian. Santai aja, relax. Jadi sebelum berangkat usahakan sholat dulu bagi yang muslim, berdoa kepada Allah semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan untuk ujiannya. Sampai di tempat ujian jangan tergesa-gesa untuk masuk ke dalam ruang ujian. Duduk dulu di luar, review sebentar catatan kalian. Terus kalau kalian udah siap nih, jadi kalian bisa masuk ke ruang ujian. Jadi di dalam ruang ujian ada 2 session pertama dan session kedua. Itu ada break 30 menit. Jadi gunakan break kalian itu dengan baik. Misalnya setelah sesi pertama kan ada break tuh, sesi 30 menit. Gunakan break kalian, keluar dari ruangan, selesaikan dulu sesi pertama itu, pastikan semua sudah terjawab dan gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan buang waktunya. Kalau misalnya masih ada waktu tersisa, gunakan untuk ngecek kembali soal-soalnya. Dan setelah sesi pertama, gunakan breaknya untuk sekedar buang air kecil atau cuci muka, wudhu, atau setidaknya karena di sana disediakan kopi, teh, coklat hot begitu. Jadi kalian gunakan untuk minum atau makan sedikit. Ada snack disediakan untuk merilekskan kembali otak kalian supaya bisa fokus di sesi kedua. Setelah kalian merasa cukup untuk breaknya, kalian bisa melanjutkan sesi kedua. Jadi jangan tergesa-gesa dalam menjawab soal, fokus aja, fokus. Kalau misalnya kalian ada yang tidak tahu jawaban dari soal itu, kalian jawab aja, tapi kalian bikin note, ada papan note nanti dikasih. Jadi kalian tulis nomor soalnya, nomor berapa yang kalian masih ragu-ragu tentang jawabannya. Nanti kalau misalnya sudah menjawab semua dan kalian masih punya waktu, jadi kalian bisa cek kembali soal yang tadi. Jadi mungkin segitu aja tips dan trik dari saya, dan nanti saya akan munculkan beberapa soal, beberapa PDF yang saya pelajari dan gimana saya mempelajarinya. Oke? Bye, semoga tipsnya bermanfaat, semoga kalian bisa lulus semua. Amin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah 2 PDF yang selama ini saya pelajari. Saya hanya belajar dari 2 PDF ini karena saya tidak suka terlalu banyak sumber PDF yang harus saya pelajari, jadi saya bingung. Jadi saya fokus ke 2 PDF ini. Saya selesaikan semua materi yang ada dalam PDF ini karena lumayan banyak materi yang bisa kita pelajari dalam ini. Jadi kita yang improve materi-materinya. Jadi kalau misalnya ada satu soal membahas ini, jadi kita sendiri yang cari di Google atau cari materi yang lain, cari di YouTube lagi tambahan informasi tentang materi itu. Jadi kalian yang harus sebisa-bisanya membuat trik sendiri gimana cara kalian belajar. Dan ini kalian harus tahu juga beberapa rumus yang ada. Dan saya juga belajar dari beberapa YouTube. Saya hanya ngetik Let's Prometric Exam. Jadi nanti muncul banyak banget pembahasan tentang soal-soal terakhir yang dibahas. Jadi kalian bisa punya bayangan, punya contoh-contoh soal terakhir, pembahasannya gimana dari beberapa YouTube ini. Jadi silahkan cari di YouTube